Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market naik. Ya, ini naiknya tipis saja ya. Sementara low-nya sudah kedapat nih. Jadi kemarin bukan anomali karena kemarin kan open di bawah open sebelumnya. Tugasnya adalah membuat low baru. Nah, hari ini open di atas open sebelumnya. Tugasnya adalah membuat high. Dan ini dekat saja karena high kemarin hanya di kisaran 2500. Jadi gampang saja untuk dapat itu. Dan bisa jadi setelah itu dia akan tarik surut lagi. Kenaikan kemarin itu disebabkan karena dolar mengalami pelemahan. Ya, kita lihat dulu dolarnya. Nah, ini dolarnya. Kemarin dolar mengalami pelemahan. Ya, beberapa hari yang lalu dolar memang naik. Jadi seminggu kemarin tepatnya totalnya dolar tuh naik. Hijau, 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 merah tipis, hijau lagi. Nah, kemarin diturunkan. Kenapa demikian? Ya, karena ini kalau kita ngomong nih ya, ini dolar melemah panjang akibat dari perkiraan atau prediksi atau harapan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga. Ini menekan dolar, tapi mereka tentu tidak mau dolar terlalu tertekan. Jadi dinaikkan lagi dulu supaya nanti kalau turun nggak terlalu jauh, tidak di bawah angka ini 100. Kan ini dolarnya ini kan bukan dalam dolar lawan mata uang tertentu, tapi sekumpulan mata uang, makanya disebut indeks dolar. Nah, logikanya seperti itu ya. Mereka tidak ingin dolar terlalu lemah, maka gimana caranya dikuatkan. Tapi untuk sementara kemarin melemah lagi, koreksi. Jadi emasnya naik, tapi emasnya naiknya juga nggak gede, tipis. Kita lihat ya, ini kemarin emas naiknya tipis. Kita geser ke 1 jam. Di 1 jam terlihat seperti prediksi ya, on roll ya. Dia naik, kemudian bawa turun, dan ternyata ini tidak mampu untuk melewati ini zona supply yang saya temukan di sini, maka dia mantul naik lagi. Dan sementara ini market sedang kuat naik. Kemungkinan dia akan menguji psikologi level 500 dan dugaan saya maksimalnya masih ya 510 udah cakep banget. Untuk kalender ekonomi hari ini jam 19.15 ada ADP Employment Change. Tingkat perubahan ketenagakerjaan diperkirakan naik dari 122.000 menjadi 145.000. Ini baik untuk ekonomi. Kemudian inisial jobless claim seperti biasa ya, setiap Kamis ada jobless claim. Untuk inisialnya diperkirakan turun tipis dari 231.000 menjadi 230. Ya turun 1.000 aja, nggak terlalu ngefek. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan turun tipis dari 231.500 menjadi 229.000. Ya turun 2.500, tidak terlalu besar. Kemudian continuing jobless claim diperkirakan naik. Jadi yang melanjutkan nih permintaan nih bansosnya. Jobless claim itu kan permintaan, kalau bahasa resminya memang asuransi pengangguran. Tapi kata insurance itu sebenarnya bukan berarti asuransi ya, tapi juga berarti jaminan. Jaminan pengangguran. Ya, bansos kalau di sini berarti. Kemudian nilainya diperkirakan naik dari 1.868.000 menjadi 1.870. Jam 20.45 ada S&P Global Service PMI diperkirakan naik tipis dari 55 menjadi 55,2. Sedangkan ISM Service PMI diperkirakan turun tipis dari 51,4 menjadi 51,1. Secara umum ini mix ya, tapi ingat selama ekonomi Amerika masih dianggap baik-baik saja, maka harapan September ini akan terjadi penurunan suku bunga sangat besar.
Ya memang sih prediksinya sampai akhir tahun akan mengurangi berapa basis poin gitu, lebih dari 1%. Tapi saya pikir PHP itu. Bahkan September ini pun saya nggak yakin benar-benar diturunkan gitu. Ini kayak cuma main-main saja mereka itu. Dan kalaupun nanti suku bunga benar-benar diturunkan, ini mereka sudah melakukan antisipasi gitu. Saya kembalikan ke 1 hari. Jadi kenaikan ini adalah antisipasi dari isu akan adanya penurunan suku bunga. Tapi kenyataannya nggak jadi diturunkan. Maka emas turun lagi gitu terus. Nah ini sepanjang ini adalah antisipasi karena janjinya The Fed tahun ini suku bunga akan diturunkan. Tapi sampai bulan September ini belum ada pengumuman. Ya memang FOMC belum ya September ini. Tapi setidaknya sampai Agustus kemarin tidak ada penurunan suku bunga. Hanya janji-janji manis saja. Nah secara teknikal, jika ini terjadi anomali mengingat opennya juga tidak jauh dari open sebelumnya. Dan memang kalau secara teknikal ini harusnya hari ini naik nih. Harusnya naik karena opennya di atas open sebelumnya dan di atas pivot. Jadi seharusnya naik. Biasanya nih alur ceritanya dia akan turun dulu. Lagi-lagi menguji angka ini. Kemudian dia baru naik menguji angka 500. Yaitu jika normal ya. Abnormalnya dia akan uji 500 dulu, gagal baru dia tarik ke bawah. Dan jika itu yang terjadi, skenario yang kedua terjadi, kemudian close-nya di area demand ini, maka kemungkinan area demand ini akan pecah menuju area demand berikutnya. Mulai dari sekitar untuk area demand-nya memang di 2450-an ke bawah. Tapi ada peluang bahwa akan tertahan di sini di 60-an. Kira-kira seperti itu. Jadi wajar jika nanti angkanya ini akan masih bolak-balik di sini sampai besok karena besok ada non-farm payroll. Jadi Jumat depan adalah Jumat pertama dan setiap bulannya ada non-farm payroll yang biasanya akan menimbulkan gejolak harga di situ. Akan ada turbulensi harga di situ. Jadi siap-siap saja mulai hari ini perkuat dananya gitu agar bisa bertarung di gelombang yang besar. Namun jika ternyata modal Anda tidak terlalu besar, tidak bisa diperkuat, sebaiknya pada saat menjelang non-farm payroll amankan dulu. Karena biasanya di situ gejolaknya cukup tinggi. Anda bisa kesenggol dan tumpah kalau salah posisi. Benar pun kadang-kadang nih misalnya ini kan kita yakinnya naik nih harganya nanti emasnya. Anda sudah ambil buy tapi kekuatan dananya lemah. Gejolaknya itu bisa bawa turun dulu baru bawa naik. Dan kebiasaan emas, jeleknya emas kalau saya bilang, itu dia seneng banget untuk mengambil stop loss, setelah itu baru jalan ke target. Maksudnya gini, kita untuk saat ini stop loss-nya, SL-nya ada di kisaran ini, maksimal mungkin bisa dipasang di 70. Bisa jadi dia akan gerak ke bawah 70 dulu sehingga stop loss yang ada di sini itu dia makan, kemudian dia baru naik ke 500 ke atas. Atau sebaliknya, kita berpikir masih harga turun, kan ini lagi terpecah nih antara memang masih lanjut turun atau saatnya balik naik. Sebenarnya kodenya nanti malam plus besok ya. Untuk mengetahui harganya memang lanjut naik atau mau dibawa turun dulu. Nah, umumnya orang akan pasang order-order di sekitar 500 dan di sekitar 470. Nah, bisa jadi nih para big trader akan sengaja mengkocok harga supaya kena itu, menghabiskan order-order yang ada di situ. Jadi hati-hati, yang penting kita sudah tahu batas-batasnya dan juga tahu alur ceritanya, dugaan-dugaannya. Jadi sekali lagi, market digerakkan oleh big trader dan kita harus bisa menangkap cara berpikirnya.
bukan murni-murnian indikator. Mereka juga pakai indikator soalnya. Nah, memang uptrend, tapi harga mungkin akan dikocok dulu. Mungkin akan dikocok dulu turun, baru kemudian dibawa naik untuk all time high. Memang sih rasa-rasanya akan ada all time high lagi. Mungkin pas pengumuman FOMC atau bahkan mungkin besok. Karena besok ada non-farm payroll. Untuk support resisten hari ini, pivotnya ada di 2488 dan kita open di atas pivot, di bawah R1 2504,9, resisten 2 di 2516,80 dan resisten 3 ada di 2533,35. Sekali lagi untuk pivot saya gunakan open high low. Kok close-nya nggak dipakai, Pak? Karena saya gunakan koptah, di mana untuk menduga market mau naik atau turun itu tergantung dari open dan hitungan pivot yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian untuk support 1 ada di 2478,67, support 2 ada di 2459,9 dan support 3 ada di 2448. Saya pikir support 3 bisa saja dicapai tapi tidak untuk hari ini. Karena di sini juga merupakan zona demand di mana ada harga ini akan disuplai dengan di mana jika harga turun di sini maka sell itu akan diambil alih semua dengan buy sehingga harga akan memantul naik. Dan di sini juga ada zona supply yang harus dilewati dulu sebelum ke sini. Maaf, di sini adalah zona demand. Kemudian di sini zona supply di atas, di mana jika ada buy terus-menerus sampai harga naik ke atas, maka akan ditutup dengan sell oleh para trader besar sehingga kemungkinan harga akan turun. Kecuali jika bisa tembus, artinya ternyata jumlah buyernya melebihi kapasitas jumlah seller, maka dia akan all time high, membuat all time high baru, kemudian baru dia akan koreksi. Dan itu mungkin terjadi pada saat pengumuman suku bunga, jika memang benar suku bunga diturunkan. Oke, kita sudah dapat angka-angkanya, sudah dapat teknikalnya, sudah dapat fundamentalnya, sudah dapat perkiraan nih pola pikir daripada big trader. Tapi tetap ingat bahwa tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.